Nah, jadi teman semua, untuk proses pembuatan SKTM itu sebenarnya kayak nggak ribet-ribet banget. Tapi yang meribetkannya itu sih. Halo teman semua, balik lagi di channel Yoga and Alamsyah. Oke teman semua, jadi di konten kali ini aku akan bahas lagi mengenai proses pembuatan SKTM untuk persyaratan KIP kuliah nih, sebagai salah satu persyaratan KIP kuliah. Nah, kenapa sih Kak buat lagi konten ini? Nah, dikarenakan kalian banyak sekali yang DM dan juga apalagi di kolom komentar YouTube aku ya, kalian, Kak gimana sih pembuatan SKTM, Kak gimana proses pembuatan SKTM, Kak pokoknya gitulah tentang SKTM. Nah, di konten kali ini aku akan bahas kembali secara rinci proses pembuatan SKTM seperti apa, persyaratannya seperti apa ya. Jadi kalian harus tonton sampai habis biar kalian nggak mempertanyakan hal yang aku udah sampaikan lagi, dan aku juga kayak keteteran juga dikarenakan memang nggak 1-2 orang aja yang komentar gitu ya. Jadi di konten kali ini kalian harus simak secara rinci, secara habis ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Nah, jadi teman semua, untuk proses pembuatan SKTM itu sebenarnya kayak nggak ribet-ribet banget. Tapi yang meribetkannya itu si staff yang ada di kelurahannya. Nah, kalian juga sebenarnya bisa membuat SKTM di kecamatan juga. Namun biar lebih simpelnya aja ya di kelurahan gitu loh, dan emang kebanyakan juga yang membuat SKTM itu di kelurahan gitu, dan ada juga katanya yang di RT RW gitu, tapi biasanya ya itu kayak belum lengkap itu dikarenakan kayak nggak ada cap dari lurahnya juga gitu, kayak gitu. Buat kalian yang pengen lihat bagaimana contoh formatnya, sebenarnya formatnya itu kayak nggak ada fix banget formatnya seperti itu gitu. Namun kebanyakan formatnya yang memakai itu gitu loh. Nah, di sini aku udah buat ya, ini SKTM aku yang tahun 2020 pas aku mendaftar ke kuliah. Nah, ini kalian boleh lihat contohnya, boleh kalian download juga di Google Drive, di link Google Drive yang ada di description box. Nah, itu punya aku ya. Jadi kalian boleh sebagai acuan pembuatan SKTM kuliah kalian kayak gitu. Nah, di sini aku akan jelasin si alurnya aja sih sebenarnya. Nah, jadi alurnya tuh ada 2. Yang pertama ada yang ke RT RW dulu, dan yang kedua itu ada yang langsung ke kelurahan. Nah, untuk yang ke RT RW dulu berarti kalian harus meminta surat rekomendasi ataupun surat ajuan SKTM ke RT RW kalian. Nah, habis itu kalian harus meminta tanda tangan dan cap basah dari kelurahan kalian. Nah, sedangkan yang langsung ke kelurahan, kalian tinggal ke kelurahan aja. Nah, apa sih yang dibawa buat pembuatan SKTM-nya? Nah, sebenarnya ya terserah kalian sih. Namun yang aku bawa ya, ini pokoknya sepengalamanku dan sepengetahuanku aja. Nah, yang dibawa itu yang pertama nik kalian, pokoknya harus ada nik kalian karena itu butuh banget ya. Yang kedua itu, ataupun kalau misalkan niknya itu, nah aku kemarin dari KTP aku, dan KTP kalian itu harus sinkron dengan ijazah kalian ataupun data-data yang lainnya. Misalkan ada yang dari kakaknya itu ada yang salah nama ataupun salah tanggal lahir, nah itu harus diperbaiki dulu dikarenakan nanti takutnya pas pendaftaran ulang kalian akan ada masalah di data kalian. Soalnya kemarin juga pas aku dibenerin dulu dikarenakan memang ada kesalahan, dan itu tuh takut banget gitu loh. Tapi nggak tahu sih sebenarnya, tapi ya jaga-jaga aja kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian belum ada KTP, kalian boleh pakai kemarin tuh kata si kelurahannya itu, ya kelurahan itu bisa pakai kartu pelajar kalian, soalnya itu sama aja gitu. Soalnya nicknya juga bisa dilihat dari kata kalian. Terus lagi kemarin aku bawa ijazah juga, dikarenakan kan ijazah itu kayak udah gak bisa dirubah lagi gitu. Nah, aku kemarin lihatnya itu ijazah SMP, dikarenakan ijazah SMA belum keluar karena aku masih SMA kayak gitu. Jadi yang di luar itu, oh iya, satu lagi sama KTP orang tua itu
salah satu KTP orang tua kalian, mau ayah kalian, mau ibu kalian, maupun siapapun yang ada ataupun kepala keluarga kalian. Nah itu salah satunya ya dibawa, dikarenakan buat memastikan dari kakak dan juga KTP-nya. Nah nanti akan dimasukkan di surat keterangan tidak mampunya ataupun SKTM-nya, nanti akan ada identitas kalian sebagai pendaftar kuliahnya ataupun pemohon SKTM-nya, dan yang kedua akan ada nama orang tua kalian, salah satu nama orang tua kalian bisa kalian lihat, ataupun kalau emang nggak kelihatan sih sebenarnya, nanti aja kalian lihat ya di Google Drive-nya kayak gitu. Nah dan yang pentingnya itu di bawahnya ya, nah di keterangannya itu kalian jangan salah, di keterangannya itu surat keterangan tidak mampunya dibuat untuk perkuliahan atau pendidikan ya, untuk mendaftarkan kuliah juga bisa. Nah kemarin ada yang nanya dan melihatkan SKTM-nya, dan itu tuh kayak si keterangannya itu nggak ada sangkut pautnya ke KIP kuliah ataupun ke perkuliahan. Nah itu tuh, dan dia juga menjelaskan bahwa SKTM-nya itu bekas mendaftar kemana gitu, dan itu nggak rekomendasi banget dikarenakan itu beda tujuan. Dan perlu kalian ketahui juga SKTM itu berlaku maksimal 3 bulan dari pembuatan. Jadi misalkan kalian nanti ya misalkan kalian belum rezekinya di jalur rapot ya, nah kalian misalkan mau ikutan di jalur yang lainnya, misalkan ujian mandiri, jalur mandiri ya, nah itu tuh si SKTM-nya itu harus buat lagi, harus yang terbaru lagi. Jangan sampai yang udah lebih dari 3 bulan kalian pakai, dan itu tuh kayak nggak rekomendasi banget gitu. Nah kayak gitu. Dan perlu aku tekankan juga, SKTM ini itu bukan hal yang utama. Kenapa bukan hal yang utama? Karena yang diutamakan itu yang seperti yang aku jelasin di konten aku yang sebelumnya, yaitu yang memiliki kartu-kartu bantuan sosial seperti KIP, KKS, dan yang lainnya, atau PKH ya kayak gitu, dan yang terdaftar di DTKS. Nah misalkan kalian pengen banget apa kok Kak harus daftar di DTKS, aku udah jelasin nih konten-konten aku yang sebelumnya, kalian boleh cek ya di konten-konten aku. Oke, mungkin segitu untuk info pembuatan SKTM. Tapi sedikit nih sebelum penutupan. Nah pembuatan SKTM itu sebenarnya ya yang seperti yang aku jelasin di awal tadi, ada yang ribet, ada yang enggak. Kenapa kok ada yang ribet, ada yang enggak gitu kan. Nah seperti pengalaman aku di kelurahan itu, nanti kalian kan akan ke stafnya itu kelurahan ya. Nah dan kayak ya kalian tahu sendiri lah, pelayanannya itu kayak yang kayak gitu, kayak yang males gitu bantu kita. Nah kalian itu harus sabar aja sih sebenarnya, dan kalian itu harus kayak ngotot gitu, dikarenakan memang kita yang butuh gitu kan ya, kalau kita yang harus sabar. Nah misalkan kalau kalian ada yang kayak kesusahan pembuatannya ataupun kayak banyak alasan dari si kelurahannya, kalian boleh DM di Instagram aku. Insya Allah aku akan bantu kalian untuk pembuatannya, dikarenakan memang angkatan kemarin juga, angkatan 2021 di subscriber aku juga ada beberapa orang yang kayak kesusahan untuk pembuatannya, dan alhamdulillah aku bantu gitu, dan ya dan mereka itu mendapatkan SKTM-nya gitu. Kayak ya udah gitu, emang kayak gitu. Kalau misalkan petugas ataupun staf kelurahan di desa kalian atau di kelurahan kalian ya kayak ramah-ramah, ya syukur aja gitu. Kalau misalkan dia memang agak judes gitu, kalian boleh DM, nanti aku bantu. Oke, mungkin segitu untuk video kali ini, semoga bermanfaat, and see you next time, bye bye.